Saya yakin sebenarnya Pak Prabowo itu cukup serius dan cukup benar-benar keyakinan saya ya bahwa beliau memang betul-betul ada keinginan untuk menciptakan swasembada. Yang harusnya disusun sama kabinet yang berkaitan dengan pangan, pertanian, ya mereka harus nge-feeding itu. Strateginya apa aja, apa yang harus dilakukan ketika mau bikin food estate misalnya. Visibility study-nya harus benar dong, dilihat pH tanahnya. Ini perlu ya, kalau memang ngomong swasembada pangan, please ya buat pemerintah minta tolong didefinisin dulu deh. Maksudnya pangan di sini apa aja. Kalau nggak ada insentif, nggak ada nilai ekonomi, nilai tambah dan pendapatan deh bahasa sederhananya. Yang didapat dari petani, kesejahteraannya meningkat gara-gara dia jadi petani. Kalau nggak ada itu, ya udah siap-siap kita. Kita beneran impor terus-terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bintang tamu yang terhormat. Siap. Bukan orang baru, tidak asing ya kan? Orang baru, stok lama. Belakangan sering menghiasi layar-layar pemberitaan dengan tulisan yang luar biasa. Apa kabar Bang Nalar? Alhamdulillah sehat. Musim lagi pancaroba. Lagi kita sehat dulu. Harus sehat ya Bang. Iya. Pemerintahan udah pancaroba kan? Udah ganti. Udah cuaca baru pemerintah. Udah ibaratnya udah masuk musim baru kan. Udah musim baru. Nah, tinggal kita lihat nanamnya kayak apa, panennya kayak apa. Emang kalau Bang Nalar nih ngomongnya kalau nggak tanam-tanam, panen-panen gitu ya Bang. Tapi bukan pemerintahan baru sih Bang sebenarnya. Ya itu baru tapi stok lama Bang. Soalnya separuh orang lama. Iya. Betul. Nah ngomongin soal pemerintahan baru nih Bang. Ya kita juga mengucapin selamat ya atas pelantikan yang udah hampir 2 minggu. 10 hari kurang lebih. 2 minggu lah. Dilantiknya Presiden ke-8. 08. Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan beserta jajarannya 50 sekian menteri dan 70 sekian wakil menteri beserta kepala-kepala lembaga. Nah, ini banyak yang ngomong nih Bang, sebenarnya di luar sana ada optimisme baru terhadap pemerintahan baru yang sebetulnya kalau kita cek ke belakang bahwa narasinya adalah keberlanjutan. Ini narasi ketika kampanye Pilpres dan itu nggak bisa dibantah Bang. Tidak bisa dibantah oleh siapapun karena memang ada figur wakil presiden yang merupakan anak dari presiden sebelumnya. Nah, berarti kan mau tidak mau ada narasi keberlanjutan. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Kita bahas soal beberapa waktu lalu pidato Presiden ke-8 Prabowo Subianto itu ada nge-mention karena ini ekspertisnya Bang Nalar kan gitu. Ada nge-mention soal swasembada pangan. Beberapa bulan lalu kita sempat ngobrol ya Bang, ngobrol panjang soal gimana tantangan pangan. Itu belum dilantik Bang kabinet baru. Belum dilantik kabinet baru dan kemarin minggu lalu bahkan belum ada seminggu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita harus swasembada pangan. Nah, kira-kira Bang Nalar ngelihatnya seperti apa sih Bang melihat situasi hari ini ya, baik itu pemerintahan baru maupun artinya kalau kita bicara swasembada pangan kan tidak hanya satu variabel yang bisa dilihat, tapi banyak variabel. Bang Nalar ngelihatnya seperti apa? Oke. Jadi kalau kita cerita ya, di sini ada harapan baru kan. Jadi ya walaupun tadi ya ada kondisi-kondisi di mana pemerintahan ini diisi beberapa orang lama. Ya kan? Karena ada tadi narasi keberlanjutan. Keberlanjutan boleh aja, asal keberlanjutan yang baik. Ya, kalau kita masuk ke pangan, ya kan, kita tahu bahwa narasi swasembada pangan itu ya harapannya bukan jargon aja. Gitu. Jadi kita kalau bicara swasembada pangan, pertama itu bukan hal baru. Kelihatannya setiap kepala negara ya. Itu selalu ada jargon itu gitu. Setiap rezim ya Bang? Iya. Kita gini balik aja lah, yang paling dekat ada rezimnya Pak Jokowi ya. Kurang lebih 10 tahun waktu itu. Kita akan swasembada pangan, kita akan mengurangi impor, bahkan menstop impor ya. Waktu itu ceritanya ada beras, jagung, gula, kedelai ya kan. Kan ada waktu di awal itu program Pajale.
padi, jagung, Kedelai. kedelai ya kan. Terus kemudian gimana perkembangannya? Ternyata enggak. Untuk beberapa komoditas ternyata nggak bagus-bagus juga gitu loh. Oke, kita sempat menstop impor beras ya. Jadi impor beras tuh stop total banget sih enggak, cuman memang sangat sedikit. Ya, jadi benar-benar ada efek dari kebijakan itu. Tetapi memang kalau kita bandingin dengan sebelum-sebelumnya, perbedaan antara kebutuhan dan ternyata dibandingkan dengan produktivitas jadi hasil produksinya petani itu kan memang nggak terlalu jomplang ya kan, bahkan bisa dipenuhi gitu. Oke, kita mungkin kalau misalnya kita mau klaim bahwa program Pak Jale terutama untuk padinya itu berhasil ya silakan gitu ya, karena kita sempat tidak impor gitu, itu boleh. Nah tahun 2022 kita dapat penghargaan ya dari International Rice itu ya, dari lembaga internasional bahwa kita swasembada beras ya kan. Tapi kemudian 2022-nya dapat penghargaan, 2023-nya masuk impor terbesar 3 juta ton. Vietnam tuh ya, Bang? Vietnam, Thailand. Negaranya banyak, ada bahkan ada Pakistan ya, India juga ada. India enggak, karena India waktu El Nino di stop sama dia. Jadi kebijakannya itu keluar bulan Mei karena ada El Nino, dia mau stok domestik aman dulu. Gitu. Jadi wacana atau kita bilang bahwa semangat untuk swasembada pangan itu memang bukan hal baru. Presiden sebelumnya udah dan sekarang lagi gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita berkaca ke sana ya, apakah mungkin sebetulnya kita swasembada pangan? Pangan ini kan definisinya luas. Iya, banyak ya, Bang. Ya. Pangan ini definisinya luas, nggak cuma beras, nggak cuma jagung, nggak cuma tebu, gula, nggak cuma kedelai ya gitu ya. Nah apa nih yang kemudian yang jadi sasaran di awal-awal gitu? Apa strateginya kemudian? Food estate lagi misalnya. Baru kemarin akhir masa jabatan nanam tebu, Bang. Ya kalau food estate lagi boleh aja food estate. Cuman memang balik lagi. Food estate tuh dikaji benar, tanahnya emang cocok nggak buat tanaman itu gitu loh. Emang benar-benar bahwa memang daerah situ yang dijadikan food estate, misalnya di Kalimantan, juga nanti akan ada di Sumatera Utara kan ya. Nah itu memang benar-benar fit untuk misalnya jagung kah, tebu kah, padi kah gitu ya, beras gitu untuk menghasilkan beras gitu. Nah itu sebenarnya yang harus dilihat. Jadi jangan sampai kayak kita tahu lah yang sebelum Pilpres itu ada permasalahan food estate gitu ya, yang hasil dari panen di lahan food estate itu ya sangat tidak memuaskan gitu ya. Bisa dibilang ya kalau ternyata dia 30% aja nggak bisa sanggup ya kita bilang gagal, boleh dong. Boleh. Gitu ya. Nah, karena uang kita itu, Bang. Nah itu, nah yang penting tuh di situ. Yang dipakai buat program atau proyek pembangunan pemerintah itu adalah uang rakyat gitu. Jangan sampai uang itu nguap gitu aja. Gitu loh. Kita nggak berbicara soal ini ada yang punya kepentingan ini, punya kepentingan. Enggak. Kita fokus pada bagaimana kemudian proyek itu bisa benar-benar sebesar-besar kemakmuran rakyat. Balik lagi pasal 33 gitu ya. Nah karena itu kan alamnya kita gitu. Jadi urusan swasembada pangan ini kalau misalnya saya yang ditanya ya apakah kemudian bisa kemudian terwujud dalam proses kan di state itu 4-5 tahun. Diomongin loh 4-5 tahun kita swasembada pangan gitu. Nah, apakah swasembada pangan itu definisinya apa? Untuk komoditas apa aja? Perlu ditanya sama pemerintah. Fokusnya misalnya, kemana ya, Bang? Fokusnya komoditas apa? Pangan itu apa aja? Apakah pangan itu semua? Kalau dia bilang pangan itu semua, saya sangat yakin contohnya misalnya kedelai, itu nggak akan bisa swasembada. Karena US pasti marah, Bang. Iya. Itu bisa jadi ya kan. Tapi belum tentu. Kan katanya mau masuk BRICS. Siapa, Bang, yang importir negara itu kedelai, Bang? Kita tetap butuh kedelai Amerika, Bang. Iya. Kan nanti katanya ada rencana closed loop ekonomi BRICS dan segala macam. Kalau BRICS kan nggak ada Amerika di sana. Ya kan? Adanya Cina dan kawan-kawan ya gitu. Nah itu yang menjadi penting harus didefinisikan tuh apa aja itu, harus di state apa aja komoditasnya. Apakah pangan keseluruhan gitu. Kita balik lagi definisi swasembada menurut Pak Prabowo apa sih? Apakah kita sudah bisa memenuhi misalnya 95% atau 90% kebutuhan yang di dalam negeri dari produksi dalam negeri itu bisa dibilang swasembada. Nah itu kita harus tanya.
Yang definisi swasembada yang dipakai apa? Nah, sayangnya di tengah ngomong swasembada dan segala macam, tetap ada bahasa ketahanan. Oke. Ya, Jadi kalau anomali ya bang? Kalau saya maksudnya, kalau misalnya ngomong swasembada, harapan saya ya, baik lagi ini subjektif. Harapannya adalah kalau ngomong swasembada, jangan ketahanan dong arahnya. Kalau ketahanan sekarang udah ketahanan. Kemandirian gitu loh. ya bang? Kemandirian dulu gitu loh. Kedaulatan selanjutnya gitu. Mandiri dulu gitu ya. Kita produksi dan segala macam. Gini, kita udah belajar dari yang namanya kejadian tahun lalu itu El Nino. Iya. Itu contoh satu komoditas beras aja deh. Iya. Ketika kita ada permasalahan cuaca, ya semuanya ngeblok kok. Iya. Semuanya mementingkan Urusan domestiknya dulu. Gitu. Bagaimana kemudian nanti ini ada masalah geopolitik, perang dan segala macam. Nah, makanya saya yakin Pak Prabowo sebenarnya paham. Makanya ada dua hal yang disebut adalah energi dan pangan. Karena dua ini yang paling krusial. Ya, oke. Gitu. Oke. Nah, ngopi dulu bang. Mantap, cocok ini. Kita kan lagi diskusi. Iya. Diskusi kopi bang. Wah, luar biasa. Jadi biar makin ini ya. Biar makin dalam bang. Idenya makin keluar gitu ya. Oh bang, sambil diskusinya makin mantap. Sambil bakar rokok juga silakan. Mumpung kita lagi di outdoor ini. Siap. Tadi Bang Nalar udah cerita kan bagaimana keinginan, ya bukan cerita sih, yang tahu keinginan Pak Prabowo ya Pak Prabowo itu sendiri kan. Yeah. Gitu. Cuman itu harus dijelaskan kepada masyarakat apa sih sebenarnya yang swasembada pangan yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Terus Bang Nalar bilang ada, ya kita mau swasembada tapi kok kita bicara soal ketahanan pangan. Kira-kira Bang, idealnya Bang, ini kan Pak Prabowo mention 4-5 tahun. Kira-kira menuju ke situlah. Saya nggak akan tanya apakah beras, padi, gula, kedelai. Saya nggak akan tanya itu. Kira-kira Bang, idealnya untuk menuju ke situ, itu apa sih yang harus pemerintah ini lakukan? Karena kan sekarang urusan pangan itu baru kali ini Bang, baru di pemerintahan ini urusan pangan ada kementeriannya Bang, ada nomenklaturnya Bang. Artinya kan memang seserius itu gitu. Enggak juga. Enggak serius maksudnya. Bukan. Enggak juga dalam arti kan sebelumnya tahun 2000 seingat saya 2021 ya. Iya. Kan Badan Pangan berdiri. Oke. Badan Pangan kan masih di eranya Pak Jokowi, jangan lupa gitu. Iya. Walaupun kemudian urusannya itu lebih ke distribusi sepertinya kan gitu. Untuk memperkuat domestik. Iya, jadi dia melihat berapa stok, berapa kebutuhan dan produksi kita berapa, konsumsinya berapa, dia ngeliat stoknya cukup apa enggak, untuk operasi pasar bisa apa enggak ketika ada kenaikan harga. Nah, dia fungsinya tapi hanya di situ. Dia tidak mengurusi hulunya. Iya, hilirnya yang Ya, yang diurusi adalah distribusi pangannya gitu ya. Jadi saya yakin sebenarnya Pak Prabowo itu cukup serius dan cukup benar-benar keyakinan saya ya bahwa beliau memang betul-betul ada keinginan untuk menciptakan swasembada. Ya, cuman sebagai analis ekonomi gitu ya, saya sebagai analis ekonomi ya, analis kebijakan, saya melihat beliau itu perlu diberitahu ya bagaimana kemudian treatmentnya. Oke. Ya, nah yang harusnya disusun sama kabinet yang berkaitan dengan pangan, pertanian, ya mereka harus nge-feeding itu. Strateginya apa aja, apa yang harus dilakukan ketika mau bikin food estate misalnya. Yeah. Visibility study-nya harus benar dong, dilihat pH tanahnya. Oke. Gitu kan, pH tanahnya dilihat. Itu cocok untuk tanaman apa misalnya gitu. Nah ternyata misalnya risetnya memang harus kuat ya Bang? Iya, misalnya kita mau bikin food estate untuk tebu misalnya, untuk menghasilkan gula, misalnya gitu ya. Karena jelas yang katanya mau dari zaman Pak Jokowi mau swasembada, ternyata dari 2015 sampai 2023 kita impor lebih dari 40 juta ton. Iya. Ya kan? Gula maupun pemanis buatan ya. Iya. Kategori produknya di produk impor itu. Jadi harus serius, jadi lihat. Jadi misalnya untuk tanaman tebu, lahannya kan harus datar. Iya. Nah kemudian apakah sumber airnya cukup? Kalau sumber airnya nggak cukup, irigasinya mau modern atau enggak? Mau pakai irigasi tetes atau enggak? Atau masih irigasi biasa? Sayang dong pakai irigasi biasa, orang tanahnya dari awal kok. Iya. Ya dibangun sistemnya, mekanisme supaya irit air gitu ya. Tapi tetap efektif dan efisien gitu. Iya. Nah itu dibangun semuanya. Jadi bukan hanya
semata-mata semangat tapi eksekusinya masuk angin gitu. Kalau kata orang Medan masuk angin ya Bang. Iya. Nah, ngomong tadi Bang bilang food estate. Artinya kan food estate ini ya dulu ketika Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kan itu sebagai salah satu apa ya? Tanggung jawab beliau lah yang diamanahkan oleh Presiden Jokowi waktu itu, dan tampaknya nih Bang, itu Dan program cukup dipertanyakan kenapa di Kementerian Pertahanan. Nah, itu urusan lain Bang. Itu urusan lain. Apakah karena ada kata pertahanan dan berkaitan dengan ketahanan pangan? Nah, kita Ya jadinya cocologi kalau itu. Kalau reason pemerintah waktu itu gitu, ya kan. Nah, balik lagi ngomongin soal food estate Bang. Artinya kan ini menjadi salah satu apa ya, strategi lah untuk bicara swasembada pangan yang hari ini mungkin ya Bang, yang mungkin masih jadi keunggulan pemerintahan baru itu soal food estate. Apakah punya cara lain Bang untuk kita bisa swasembada pangan? Kita pernah swasembada beras kan eranya Pak Harto, tapi itu kan nggak pakai model food estate. Nah kira-kira model apa sebenarnya Bang yang ya oke, kita punya food estate, tapi kita punya nggak strategi lain atau second strategi atau third atau berapalah? Iya, banyak sebenarnya adalah ya pilihan-pilihan bagaimana kemudian kita bisa menanam gitu ya. Ya, pilihan-pilihan itu kan kalau misalnya kita lihat di negara lain sebetulnya gini, bagaimana kemudian membuat mekanisme yang sudah ada, model tanam yang sudah ada menjadi efisien. Iya. Ya, gimana bisa efisien? Karena gini, swasembada pangan itu nggak hanya berkaitan dengan kalau saya melihatnya ya, produksinya dari petani saja. Nah, bagaimana kemudian hasil dari produksi itu terserap, bisa dinikmati oleh konsumen, rumah tangga maupun stakeholder yang lain, itu hotel, restoran, kafe, bla bla bla, itu dengan harga yang affordable. Oke. Ya kan? Iya, jadi iya. aksesnya juga dari keterjangkauannya juga bisa diperhitungkan gitu ya. Jadi misalnya kemudian pemerintah mengoptimalisasi yang sudah ada gitu. Kita kan sebetulnya masalah kita tuh misalnya untuk yang paling terlihat ya, itu kan untuk komoditas beras. Di padi ya. Iya. Ya, kita lihat model tanamnya itu kan lahannya itu petani punyanya kecil-kecil. Iya. Di bawah 2 hektar rata-rata, bahkan di bawah 1 hektar ya kan rata-rata kepemilikan tanah petani itu. Nah, ini jadi kemudian masalah ketika kecil-kecil. Teknologi yang cukup canggih untuk ditempatkan di sana itu jadi nggak bisa. Oke. Karena kecil-kecil. Dia buat pindah itu dia harus manjat bedeng pembatas antara sawah punya saya sama punya orang lain kan gitu. Yeah. Nah, yang perlu dipikirkan bagaimana dikonsolidasikan menjadi satu lahan yang besar, dikontrol di sana. Bagaimana kemudian mekanisme kontrolnya? Swasembada itu tidak hanya berpikir soal bagaimana soal tanahnya, bagaimana soal model tanamnya, apakah ini cocok dengan apa, tapi kan ada mekanisme yang lain yang untuk supportingnya, apa itu pupuk. Iya. Ya kan? Nah, Pak Jokowi sudah di tahun 2024 itu sebelum beliau turun itu kan mengembalikan besaran untuk APBN untuk subsidi pupuk itu dinaikkan, disamakan dengan tahun 2018 yang masih cukup tinggi kan waktu itu. Nah, tapi kan di sisi lain permasalahan pupuk di lapangan itu ketemunya hal yang lain lagi. Pupuknya nggak ada, susah, ya, ada. Datangnya terlambat gitu ya. Kalau datangnya terlambat gimana petaninya, gitu. Kalau saya melihatnya ketika memang itu sudah tidak bisa dilakukan gitu ya, bisa nggak sih kemudian yang menjual pupuk itu free market? Oke. Ya, di daerah-daerah, ya, atau memang dipastikan bahwa pupuk itu bisa sampai. Tapi yang pertama tadi soal free market ya, jadi siapapun boleh jual pupuk, ya. Nah, tapi subsidinya nggak lewat perusahaan pupuk. Subsidinya langsung ke petani aja. Oke. Kasih cash aja. Karena mau nggak mau ketika itu terlambat, dia bisa cari ke tempat lain dan dia punya saldonya. Artinya aksesnya besar. Iya. Tidak dimonopoli. Iya. Nah, itu kan juga challenge buat perusahaan pupuk kita ya, BUMN kita ya, ada Pupuk Indonesia di sana. Nah, di sana itu harus supaya itu juga memotivasi buat Pupuk Indonesia juga supaya distribusinya bagus dan segala macam. Pupuknya tersedia. Intinya kan ketersediaan. Ketika nggak tersedia ya gimana gitu ya. Ketika pupuknya nggak tersedia,
petani harus beli di non subsidi dong. subsidi mahal Kan gitu Iya. jadinya. Kalau enggak, modelnya nanti bisa yang saya temui di lapangan ketika kita turun lapang adalah ketika satu pupuk turun di satu wilayah. Saya punya saldo nih di kartu tani. Padahal yang harus dicairkan 3 kali. Iya. Tapi saldo itu untuk 3 kali 3 kali pencairan. pencairan. Saya cairin sekali pukul. Untuk beli pupuk. Iya, sekali pukul. Tapi yang lainnya kan nggak dapat jadinya. Iya. Tapi mekanisme itu ternyata bisa di lapangan. Entah itu menyalahi aturan atau enggak, ya itu harus dilihat aturannya. Yang Ternyata ada terjadi begitu. Yang gitu penting petani punya stok pupuk. Itu, jadi kan tanaman itu kan perlu dikasih makan kayak Iya. kita lah gitu. Iya, Karena dampaknya sangat besar ya. Maksud saya gini, kita katanya negara agraris, menghasilkan ini itu segala macam. Ya, ternyata dari sisi pangan aja impornya luar biasa. Pangan itu kan gak cuma beras. Even sayur, buah itu kita impor. Iya. Ya kan? Impor buah misalnya. Dari 2014 ke 2023 itu naiknya lebih dari 60%. Cina ya. Nilai impornya. Ya kan? Nilai impornya naik 60%. Yang di tahun 2023 itu kurang lebih nilainya sekitar kalau dirupiahin dengan 15.500 sekitar 15 triliun rupiah. Untuk impor buah. Untuk impor buah aja gitu kan. Itu kan tinggi sekali gitu loh. Impor sayur juga sama. Kenaikannya hampir 100% di tahun yang sama 2014 dengan 2023. Ya, jadi ini juga harus jadi perhatian ya. Dan mayoritas dari Cina. Iya, buah dan sayur ya. Buah dan sayur dari Cina. Jadi ini perlu ya, kalau memang ngomong swasembada pangan, please ya buat pemerintah minta tolong didefinisiin dulu deh. Maksudnya pangan di sini apa aja gitu. Kategorinya apa aja. Betul. Oke. Karena menurut saya banyak yang unik gitu. Ya, kita mau swasembada pangan, berarti gimana cara produktivitas dari petani itu dinaikkan. Iya. Ya kan? Berarti kan kalau melihat produktivitas berarti ada aktivitas ekonomi. Iya. Kenapa aktivitas ekonomi itu jalan? Karena ada insentif harusnya. Bayangin kalau ternyata permasalahannya itu petani-petani itu kan banyak yang miskin. Ya kan? Loh, mayoritas orang miskin di Indonesia kerjanya di mana? Sektor pertanian kok. Gitu loh. Iya. Kalau ternyata mereka nggak punya insentif, kira-kira anak-anaknya mau ngelanjutin nggak? Ya enggak. Enggak. Terus yang ngasilin Beras. untuk pangan kita tuh siapa? Yang ada. Sementara usia petani kita makin terus berkurang. Rata-rata usia petani kan di atas 40. Iya. Regenerasinya nggak jalan. Ya jelas karena mereka masuk akal. Mereka pakai logika bahwa kalau saya yang anak-anak muda ini terjun, apalagi tanaman pangan, nggak untung bos. Iya. Karena nggak ada insentif. Ya benar. Ya kalau nggak untung ngapain? Kira-kira masa kita mau usaha tapi nggak untung? Iya. Berarti istilah petani berdasi itu nggak ada, Bang? Mungkin ada sawit. Oh. Sektor yang berbeda ya, Bang. Tapi kan pertanian secara definisi luas. Pangan juga jadinya. Oh iya. Minyak goreng. Betul. Gitu. Oke. Jadi itu harus dipikirin tuh. Gimana dari sisi petaninya, keterjangkauan harga, ketersediaan. Ya. Kalau nggak ada insentif, nggak ada nilai ekonomi, nilai tambah, dan pendapatan deh bahasa sederhananya. Iya. Yang didapat dari petani, petani. kesejahteraannya meningkat gara-gara dia jadi petani. Kalau nggak ada itu, ya udah siap-siap kita. Kita beneran impor Terus-terusan. terus-terusan. Oke, berarti memang PR-nya, Bang, kalau cita-citanya adalah swasembada pangan, kalau penjelasan Bang Nalar tadi bahwa hulu hilirnya itu memang harus jelas. Plannya di hulu apa, plannya di hilir apa, termasuk soal distribusinya. Termasuk juga SDM-nya, dan termasuk juga tadi ya variabel-variabel yang mungkin selama ini kalau kita bicara swasembada pangan, nah yang penting kuota cukup aja gitu. Kita nggak pernah, jarang nih kita pikirkan gimana nasib petaninya, gimana mereka mendapatkan pupuk, gimana nanti regenerasinya. Nah ini kan memang variabel yang harus dipikirkan pemerintah. Jadi nggak hanya cuma sebatas angka, oh ternyata kuota kita cukup, oh ternyata kita produksi kita bertambah. Ya bisa aja kan kalau produksi bertambah kan bisa digenjot. Apakah itu bisa bertahan sampai berapa tahun kan gitu? Itu yang jadi tantangan. Oke, kita
pindah dulu Bang nih. Ngomongin soal pangan kayaknya Bang Nalar sur sendiri ya kan. Gak siap-siap kita nih ya kan. Padahal banyak yang mau kita kulik sama Bang Nalar ini. Tadi Pak Prabowo kita udah ngebahas soal rencana, cita-cita swasembada pangan di era pemerintahan baru. Sebenarnya ada yang menarik lagi nih Bang. Soal kerjasama ekonomi luar negeri. BRICS. Belum seminggu ya. Ini pengantar dulu dikit Bang. Oh iya. Bersemangat kali ya. Belum seminggu ya kan. Menteri luar negeri kita yang baru ini udah jalan-jalan. Ya dalam jalan-jalan kerja lah Bang. Jalan-jalan kerja datang ke Rusia untuk menghadiri undangan bahasanya Bang. Kunjungan lah kalau gitu bahasa jangan jalan-jalan. Iya. Sorry kita ralat kunjungan. Iya. Untuk memenuhi undangan dari BRICS. BRICS ini ya perkumpulan lah negara-negara ekonomi oke lah. Di situ ada Brazil, ada Rusia, ada India, ada Cina sama South Africa. Sama Arab juga. Sama Arab Saudi. Nah, sepulang dari BRICS muncul isu bahwa kita akan bergabung ke BRICS. Kira-kira menurut Bang Nalar sebenarnya urgensinya apa sih Bang? Gini. Dari berita itu, kemudian yang digembar-gemborkan adalah potensi investasi yang akan masuk sekitar 145 triliun, kurang lebih ya. Iya. Ya 145 itu plus minus ya. Itu yang kemudian digembar-gemborkan. Kalau saya ngelihatnya, ya kalau hanya 145 triliun buat apa? Oke. Loh, kita balik lagi yang tadi deh. Kita bicara soal impor. Ya kan? Dari impor pangan deh, sayur deh. Iya. Di situ kan ada Cina. Sebagian besar dari Cina kita impornya. Kalau kita total untuk dua barang aja, bukan dua barang, dua kategori aja. Dua komoditas sayuran, bukan dua komoditas, sayuran dan buah-buahan. Karena kan di dalam sayuran itu ada yang lain, ada bawang putih, brokoli, wortel, dan yang lainnya gitu ya. Cabai ada cuman sedikit lah kalau cabai. Nah, paprika itu juga masuk. Karena di situ aja kalau kita total antara buah-buahan dan sayur-sayuran, itu kan udah kurang lebih udah 37 triliun kita impor. Iya. Ya. Sekarang kita ngomong investasi yang potensinya akan masuk 145 triliun. Kan kecil sekali gitu loh. Kalau misalnya dibanding dengan itu ya, Bang. Iya, itu kan baru dua kategori, belum yang lain. Belum lagi besi baja, Pak. Besi baja, Pak. Kalah kita udah. Baja ringan tuh dari mana? Iya. Kan gitu. Belum lagi kemarin itu kan katanya mau ekspansi jaringan gas. Pertanyaannya pipanya impor dulu apa enggak? Harus impor. Ya kan gitu. Nah, apakah pakai pipa seamless yang supaya aluminium full supaya tahan terhadap korosi karena di dalam kan? Nah, apa kemudian pakai yang berbahan plastik atau seperti apa gitu loh. Nah, kalau misalnya basisnya ada aluminium besi, kemungkinan besar akan impor kan gitu. Nah, itu kan harus dilihat. Mau nggak mau, BRICS itu ya nanti akan jadi closed loop ekonomi. Oke. Ya kan? Iya. Jadi kan kampanyenya itu luar biasa. Nanti jadi kita tidak ketergantungan terhadap dolar. Iya. Kita bisa menentukan kira-kira pakai apa gitu untuk transaksinya. Dan gitu udah ya. dikeluarkan sebenarnya Bang mata uangnya Bang. Ya kan gitu. Maksud saya gini, kalau modelnya kayak begitu, apa kemudian kita diuntungkan? Iya. Nah, kita balik ke neraca perdagangan kita deh. September lalu misalnya ya. Neraca perdagangan kita kan digembar-gemborin, wah surplus terus nih. Iya. Nah, kalau kita pecah deh dari situ, surplusnya dari mana sih? Iya. Pertanyaan kan itu. Ternyata kalau kita ngelihat dari salah satu negara BRICS, di situ ada Cina, kita defisit Pak neraca perdagangan Pak. Kalau perbandingannya sama Cina ya Pak? Iya kan kita bisa breakdown negara mana aja nih mitra dagang kita. Nah kita surplus kita pakai contohnya Amerika. Ke Amerika kita surplus. Nah sedangkan kalau kita masuk BRICS Amerika bukan di BRICS. Iya. Nah marah kawan itu kalau kita masuk BRICS ya kan. Nah mungkin perjalanan Pak Prabowo untuk kunjungan ke negara-negara minggu depan kelihatannya. Iya. Nah itu dalam rangka itu juga nanti gitu ada konsolidasi yang lain. Ada negosiasi yang lain ya Pak. Mungkin. Karena memang kalau kita bicara soal pertemuan ya ekonomi lah, pertemuan dagang atau perjanjian dagang, memang sepertinya itu tuh kita ada kecenderungan ya Bang. Misalnya kayak APEC, IPF, terus juga G20 itu kan memang arahnya
kita kalau soal dagang ya Bang, kan memang lebih banyak ke sana, termasuk juga misalnya dalam neraca perdagangan kita kan negara-negara paling banyak itu kan bukan anggota BRICS Bang sebenarnya. Kalau kita bicara itu, apakah memang ini nanti jadi seperti pisau bermata dua Bang untuk Indonesia ketika kita memang memaksakan, oh yaudah deh demi 130 sekian triliun gitu kita paksakan padahal kita punya potensi yang luar biasa dari itu. Apakah mungkin nanti ya Pak Prabowo punya strategi lain gitu. Ya tadi kan Bang Nalar juga udah mention bahwa nanti akan ke US, baru dari US akan menghadiri APEC di Peru, baru dari APEC akan menghadiri G20 di Brazil, pulang dari Brazil ke Inggris. Nah, apakah ini bagian dari upaya untuk memastikan it's okay gitu, pemerintah Indonesia akan tetap menjadi mitra dagang yang baik kok buat kalian gitu. Tapi kan sentimennya nggak akan semudah itu. Iya. Gitu loh. Karena pasti kan di belakang itu ada kekhawatiran lah dari negara-negara mitra dagang selain anggota BRICS yang selama ini udah jalan, Amerika, Eropa misalnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus diperhitungkan baik pemerintah. Jangan sampai gara-gara angka kecil yang 145 triliun ya, itu kemudian kita jadi nggak objektif. Ya, pemerintah harus ngelihat, turunin jelas, kemudian manfaatnya lebih jauh apa sih ke kita gitu. Ya. Nah, selama ini aja misalnya kita investasi masuk ya gitu ya ke Indonesia. Contoh mana nikel, Morowali ya. Salah satu perusahaan di sana itu yang dekat kampus itu. Ya kan? Satu halaman lah, tapi sekarang mau dipindahin, tanahnya udah di ini sama PT itu, ya kan? Boleh sebut Bang? Ya, kan? Itu aja kan kita jelas-jelas tahu beberapa waktu lalu rame kan tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina. Dan itu real, Pak. Dalam arti apa? Kenapa harus tenaga kerja dari Cina? Lah, alat-alat di pabrik atau di industri nikel yang ada di Morowali itu peralatannya, modulnya aja bahasa Cina, bahasa Pak. China, ya. Ya. Terus keterangan petunjuk yang ada di mesin, yang ditulis di mesin itu juga bahasa Cina. Iya, benar, Bang. Nah, gimana orang kita? Benar, Bang. Maksud di situ kan bisa dilihat, wah. Kemudian kekuatan negara kok nggak masuk di sini? Yang artinya kan yang untuk mengoperasikan itu harus orang Cina, bukan orang kita. Iya. Kan gitu. Kenapa nggak diatur dari awal? Oke, investasi masuk, tapi nah orang-orang dari sini tuh dan mesin harus bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia, gitu loh. Masa mereka nggak bisa menerjemahin negara sebesar Cina? Tolong dong. Iya. Katanya negara terbesar, Dan ekonomi yang punya terbesar. kepentingan juga kan mereka sebetulnya. Bang. Iya, jadi pejabat-pejabat di negeri ini tolonglah, gitu loh. Jangan hanya untuk isu publiknya aja dimainin, investasi masuk, bla bla bla, membuka lapangan tenaga kerja gitu-gitu ya. Coba deh dibuka lagi lapangan tenaga kerjanya berapa? Berapa persen dari total investasi menyerap tenaga kerja kan gitu. Lah bahkan di Morowali itu, ya, di Morowali itu walaupun banyak pabrik nikel, banyak tambang nikel kan di sana. Ya. Tapi nikel yang nyimpen tenaga listrik melalui baterai. Tapi di sana mati lampu juga, Pak. Iya. Sehari bisa lebih dari 3 kali mati lampu. Betul Bang, pernah juga kita ke sana Bang. Yang punya bandara itu. Dan petunjuk bandara juga bahasa luar Bang, ngeri juga gitu. Kan Ngeri juga gitu. Ini udah sampai mana ini? Kok tiba-tiba ada huruf yang asing kan gitu. iya, jadi bahkan dia nggak pakai alfabet kan gitu kan. Gitu. Jadi ya negara ini, pemerintah lah ya di sini yang punya peran itu ya harus melihat itu dong gitu. Investasi yang kayak gimana. Kita sadar bahwa kalau misalnya di dalam komponen pertumbuhan itu ada perdagangan luar negeri, ekspor impor, ada investasi, ada spending baik rumah tangga maupun pemerintah ya. Nah itu juga harus dilihat investasi seperti apa. Apakah pertumbuhan itu kemudian dirasakan ke masyarakat gitu ya. Apakah pertumbuhan ekonomi yang selama itu dirasakan masyarakat? Karena kan ujung-ujungnya investasi itu kan harapannya meningkatkan pertumbuhan. Iya. Nah pertumbuhannya dirasakan nggak masyarakat? Iya. Ya, saya kan beberapa kali nulis tuh kan. Nah tulisan saya itu untuk menggambarkan misalnya dari sisi material power index misalnya ya, yang dikemukakan Jeffrey Winters dan kita coba hitung dari 40 orang terkaya gitu ya. Ternyata dalam
beberapa waktu ini peningkatan dari kekayaan dari 40 orang terkaya ini dinilai dari aset-asetnya itu peningkatannya luar biasa gitu loh. Ya. Lompatan yang luar biasa terjadi ya, hampir 2 kali lipat, hampir 100% lah ibaratnya gitu. Dan itu pemain energi semua rata-rata ya Bang? Ya bisa dicek lah siapa 40 orang terkayanya. Kan ada di Forbes gitu kan, searching aja gitu ada. Ngeri. Nah, udah ada nama-namanya. Termasuk perusahaannya. Iya, udah ada gitu. Jadi ini tuh harus dipertimbangkan lagi gitu loh, keuntungannya apa gitu. Jangan sampai kita jadi market doang. Iya, itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya. Oh iya dong. Kalau misalnya ada soal permasalahan kita ini baru-baru soal Sritex deh. Iya. Ya kan? Padahal kita nggak mau bahas itu tadi. Loh enggak, ini maksudnya dikaitin dengan impornya. Oh boleh. Iya. Barang-barang dijual di platform e-commerce itu mau yang orange, hijau, bahkan yang bisa sekalian joget-joget gitu ya. Iya. Nah itu kan banyak barang dari sana, dari Cina terutama. Terus juga ada lagi kekhawatiran platform baru yang mau masuk. Nah itu yang ngeri juga tuh Bang. Iya, jadi seberapa kuat sih gitu loh. Gitu. Kita ketika gabung sama BRICS, kita bukan hanya jadi market, tapi emang bener mitra dagang. Iya, dan menjadi pemain. Betul, kita punya sumbangan. Dalam arti sumbangan itu neraca perdagangan kita jadi bagus, devisa kita juga banyak gitu loh. Perekonomian kita tumbuh gitu kan. Dan harapannya perekonomian itu berkualitas. Berkualitas dari mana? Penyerapan tenaga kerja, kemiskinan yang menurun gitu ya. Iya. Dan yang paling penting bagaimana kemiskinan menurun ya ketenaga kerjaan. Oke. Nah ngomongin pertumbuhan ekonomi, Bang Nalar udah ngomongin tadi kita udah bicara BRICS lah. Mungkin nanti gak usah kita kulik lah, biar teman-teman baca aja lah, cari tahu sendiri ya Bang. BRICS itu. Tapi by the way setuju gak Bang? Sebelum kita ngomongin yang lain, by the way setuju gak kita gabung BRICS Bang? Singkat ya Bang. Sekarang? Iya. Kalau saya enggak ya? Enggak. Oke. Pertama gini, loh, apakah kemudian itu menyalahi aturan politik luar negeri kita? Kan bebas aktif. Bebas aktif, benar. Kan gitu. Itu yang menjadi kritikus oleh banyak pengamat politik luar negeri. Iya, ketika kita nggak masuk dalam satu kelompok, satu blok itu ya kita bebas aktif kan gitu. Ketika kita dikucilkan, Bung Karno dulu membuat apa? Konevo misalnya itu ya, buat acara kan gitu kan. GBK. Ya udah. Jadi barang itu. Jadi GBK sekarang. Iya. Kan gitu. Nah, apa kita punya pemerintah sekarang itu pemikiran yang benar-benar bisa mentransformasi yang transformatif lah. Oke. Gitu. Yang memajukan intinya. Nah, balik ke soal pertumbuhan, Bang. Salah satu campaign juga pemerintahan baru, saya juga sering ketemu tuh di sosial media kan. Itu ada soal 0.8%, zero poverty, 8% pertumbuhan. Nah ngomongin soal pertumbuhan 8% nih Bang, ini kan menjadi ya kalau saya lihat lah Bang, saya lihat, saya baca, saya dengar kan gitu. Pemerintah yang sekarang optimis kita bisa mencapai pertumbuhan 8%. Mungkin tidak dalam waktu setahun. Ya mungkin bisa 4-5 tahun yang akan datang. Nah melihat situasi yang berkembang baik itu geoekonomi, geopolitik, termasuk juga urusan domestik kita kan gitu. Bang Nalar gimana ngelihat angka 8% itu Bang pertumbuhannya? Gini ya, angka 8% itu sebagai optimisme bagus. Boleh, iya. Itu membuka harapan baru. Tetapi sayangnya yang gak didengar adalah strateginya. Bagaimana mencapai 8%. Ya. Belum keluar ya Bang? Belum keluar. Yang ada, yang dibilang adalah investasi harus dinaikkan. Loh gimana naik investasi? Itu yang penting. Meningkatkan ekspor. Lah gimana meningkatkan ekspor? Itu yang penting. Oke. Jadi teknisnya jadi harus bukan, jelas. Bahasa saya itu, jadi jangan bukan jargon, bukan pamflet. Oke. Gitu loh. Iya. Ya kalau misalnya mau mencapai itu, ya omongin dong gimana caranya. Strategi gimana? Pemerintah dibayar untuk itu. Pemerintah dibayar nggak? Bayar. Pakai apa? APBN? Pakai APBN. APBN dari mana? Pajak kita Bang. Udah. Dari situ. Yang pajaknya naik jadi 11%. Wah itu panjang lagi ceritanya kita. Dari 11 ke 12% itu. jangan diterusin Bang. Nah itu 8% itu dalam kurun waktu ya let's say periode pertama lah Bang. Kira-kira kan Abang udah bahas. Apa yang harus dilakukan
ya setidaknya kita ini kan masih around 5 turun ke 4,9 sekian gitu kan. Nah untuk ya paling tidak setahun 2 tahun ini kita bisa keluar dari angka 5 itu kira-kira what do? Ya kalau kita mau berbicara ke sana, ya penyerapan tenaga kerja salah satunya diserap kita masuk deh ke sektor UMKM misalnya. Iya. Nah bagaimana kita men-scaling up mereka untuk catatannya, tapi ada catatan untuk yang memang mau usahanya dikembangkan. Iya. Jadi gini, kalau kita ke lapangan, kita studi ya, Iya. kita kemudian interview ya beberapa pedagang yang dagangannya laris. Kita punya karakter kita itu orang yang bersyukur ya. Ya cukup lah segini gitu. Lah iya. Kita kan pernah nanya, kita datang ke ada pedagang makanan gitu ya. Kita bilang aja gudeg misalnya. Gitu. Larisnya luar biasa. Hanya beberapa jam dia udah habis. Kalau logika dagang kita, Bu, kenapa nggak ditambah stoknya? Ya expand gitu ya bang. Ya kan? Kita hanya tambah kuantitinya aja, tetap di situ, tapi tambah dulu kuantitinya. Kan ada potensi tambah. Ada potensi naik. Ya, di situ ya. Kan jawabannya tapi kan unik. Ya, saya dengan kayak gini aja udah bisa nyekolahin anak, Pak. Sampai sarjana. Lah, terus kita mau nge-scaling up yang kayak gitu? Ya nggak bisa. Tanya dulu dia mau di-scaling up apa enggak, gitu loh. Jadi harus dipilah-pilah juga, jangan pukul rata. Iya. Kalau pukul rata ya orang dia nggak mau diapain juga susah. Oke. Gitu, penyerapan tenaga kerja more than 60% itu UMKM itu. Iya. Kan gitu paling ya. besar. Salah satu yang terbesar. Kan itu. Jadi ya itu jadi harus jadi fokus gitu loh. Bagaimana kemudian ningkatin omsetnya gitu ya. Dari nilai transaksinya di sana gitu ya. Nah, tapi jangan pajak dulu. Kan gitu. Jangan pajak dulu. Belum apa-apa udah nanti di UMKM ini potensi yang besar karena hampir tidak terhitung ya. Tidak terakomodir dari penerimaan pajak misalnya gitu, ada bahasa seperti itu ya juga dulu gitu. Karena pedagang itu nanti akan mikir insentifnya apa ketika saya kemudian harus membayar pajak gitu ya. Walaupun kita tahu ya pemerintah membangun fasilitas publik dan segala macam, tapi di sisi lain kondisi saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus kita akui ada penurunan. Iya. Ya. Okay. Nah, orang-orang ketika dia bayar pajak, dia punya curiga karena kasus korupsi banyak terungkap. Belum lama ini gula. Ya kan? Ada kan gitu. Ada gula. Itu. Jadi lah tapi kita nggak usah masuk pangan lagi, panjang ceritanya nanti ya. Kita udah dikode soalnya bang. Iya. Oke. Nah itu tadi menarik soal UMKM bang. Itu buat Bang Maman, Menteri UMKM yang baru bisa kali diundang. Bisa kali diundang diskusi soal UMKM. Berarti secara tidak langsung pertumbuhan 8% itu singkat nih bang. Optimis gak bang? Enggak optimis ya? Enggak optimis. Cara dengan karena pertama jelas how to-nya belum kelihatan. Oke. Gitu. Karena kalau udah diceritakan how to-nya baru kita bisa bedah lagi bang. Iya, misal dia langsung bilang kita akan membantu bagaimana kemudian UMKM itu misal nih ya, kemudian omset penjualannya naik sekian persen misalnya. Nah itu kan udah how to. Yeah. Nah untuk menaikkan sekian persennya itu gimana caranya? Apakah pemerintah kemudian membantu marketnya? Yeah. Nah itu kan bisa juga. Itu ya. Direalisasi tuh yang katanya 30%, 40% bahwa pengadaan dari UMKM, pemerintah, Pemda dan segala macam. Ya udah dari sana misalnya gitu. Atau dinaikin dari 40%, naikin jadi 60%. Noh itu kan konkret bos. Iya. Ada aturan di sana. Nah kemudian tapi auditnya harus benar, BPKP harus benar auditnya. Benar-benar nggak sekian persen, benar-benar nggak itu UMKM. Ya tapi kan ya kalau kita bicara soal regulasi kan semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan bang? Iya. Kalau kita bicara Cipta Kerja ini kan agak complicated ya Pak ya. Kalau kita mau masuk ke sana gitu loh. Cuman memang semangatnya udah bagus. Nah tinggal realisasinya yang perlu didorong kan gitu. Dan harus dikawal terus dan menjadi pertimbangan untuk pemerintahan baru sekarang. Oh iya, betul. Jadi Cipta Kerja itu harus dijadikan instrumen, ya, untuk benar-benar men-scaling up tadi, gitu. Biar cita-cita 8% tercapai. Oh iya, ada potensi untuk tercapai. Artinya regulasinya udah aman, tinggal bagaimana teknisnya. Ya mungkin melengkapi regulasi-regulasi yang ada itu bisa dijadikan opsi lain gitu ya. Mungkin sekian dulu nih bang, kita udah ngobrolnya mungkin
kita ngobrol off the record yang seru. Oke kawan-kawan, terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam.